Mas, Hmm. udah? Udah. Udah. Ya. Yuk ya. Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Kevin dari Troll Gadget. Nah, di video kali ini kita ngobrol santai aja ya soal laptop yang udah ada di samping saya ini. Nah, ini harganya terjangkau lah, nggak yang mahal-mahal banget kayak yang biasanya kita bahas. Wih. Oke, langsung aja kita bahas setelah opening yang berikut ini. Oke guys, dan ini dia laptopnya Asus VivoBook 14A416. Disclaimer dulu ya guys, jadi laptop ini itu dijual di Indonesia harganya start 4 jutaan sampai ada yang 10 jutaan. Nah, yang kita mau bahas kali ini itu harganya 6 sampai 7 jutaan dengan prosesornya pakai Intel Core i3 generasi ke-10. Pertama kita bahas tampilannya dulu nih. Walaupun laptop ini harganya nggak mahal-mahal banget, tapi desainnya menurut saya udah modern, ringkas, dan tipis juga. Beratnya kalau saya baca di web Asus itu sekitar 1,6 kg sama tingginya di 19,9 mm. Laptop ini jadinya nggak terlalu berat kalau saya bawa kemana-mana. Walaupun bobotnya nggak terlalu berat, tapi saya ngerasa kalau build quality-nya ini sangat baik dan solid kok. Dan saya juga nggak nemuin ada bagian-bagian yang ringkih pada bodi laptop ini. Tapi ada satu catatan ya guys, laptop ini nih kita nggak bisa buka dengan satu tangan aja, jadi harus dua tangan. Kalau dipaksain dengan satu tangan, ini bawahnya bakal keangkat. Layar dari laptop ini punya bentangan 14 inci dengan resolusi Full HD dan juga dia udah pakai panel TN. Layarnya ini punya tingkat ketajaman yang cukup baik. Dan setelah saya cek, ternyata udah ada anti glare-nya juga. Karena panelnya pakai TN, view angle-nya menurut saya agak sedikit kurang. Ini kalau saya lipat sedikit aja, warnanya tuh berubah-ubah guys. Jadi sudut layarnya ini harus ideal ya, biar kalian dapat warna yang maksimal. Lanjut ke keyboardnya guys. Ini setelah saya pakai ngetik-ngetik setelah beberapa minggu, saya nggak ada komplain kok dengan keyboardnya. Kerasa aman dan nyaman, apalagi key travelnya ini udah cukup oke. Laptop ini punya keyboard yang udah dilengkapi dengan backlight, jadi aman kalau misal kita mau ngetik di kondisi yang gelap. Touchpad-nya juga selama saya pakai nggak ada masalah, feel kliknya juga udah terhitung bagus kok. Terus buat kalian yang suka meeting online, VivoBook 14 ini juga udah dilengkapi dengan kamera dan juga mikrofon. Laptop ini juga udah pre-install Windows Home Student dan juga Windows Office Original. Ini cocok banget buat kalian yang lagi nyari laptop buat kerjaan, WFH, atau mungkin sekolah dari rumah ya. Nggak perlu pusing-pusing lagi beli ya guys, karena saya cek tuh harganya kisaran 2 jutaan. Lumayan lah ya, hemat 2 jutaan guys. Dari segi jeroannya, VivoBook 14A416 hadir dengan spek yang bervariasi ya. Ini kayak yang udah saya bilang tadi guys. Yang paling rendah itu ada yang pakai Intel Celeron N4020, sama yang paling tinggi ini pakai Intel Core i5 generasi ke-10. GPU-nya juga ada yang pakai Intel UXD, sama yang paling tinggi pakai Nvidia GeForce MX 330. Untuk RAM ada yang 4 GB onboard dan bisa kamu tambahin RAM yang 8 GB. Jadi totalnya ini mentok di 12 GB. Sama buat pilihan storage-nya ini juga udah lengkap. Ada yang pakai hard disk doang, ada yang pakai SSD doang, dan ada juga yang pakai keduanya. Jadi bebas ya guys, sesuaikan dengan kebutuhan dan juga budget kalian. Kalau boleh saya saran, ketika kalian mungkin ada niatan mau beli laptop ini, ya harus yang ada SSD-nya ya guys. Karena SSD itu ngaruh banget ke performa. Kalau ada SSD, laptopnya itu pasti makin gacor dan menghindarkan kita dari emosi jiwa karena laptopnya ini lemot. Jadi untuk performa dari laptop ini saya udah puas banget lah ya guys. Versi yang saya pakai ini dia punya prosesor Intel i3 generasi ke-10, RAM-nya 4 GB dan juga SSD 512 GB. Berikut saya tampilkan hasil benchmarknya sebagai patokan aja ya.
Next, untuk port I/O-nya, laptop ini bisa saya bilang udah cukup lengkap. Di sebelah kanan ada micro SD card reader, jack audio, sama ada 2 port USB Type-A. Sama di sebelah kiri ini ada port HDMI, 1 port USB Type-A, sama ada 1 port USB Type-C generasi pertama. Terus untuk konektivitasnya, laptop ini udah ada Wi-Fi 5 sama Bluetooth versi 4.1. Lalu untuk sektor baterainya, kapasitasnya ini di 37 Wh. Dan pihak Asus mengklaim kalau laptop ini bisa bertahan hingga 8 jam dalam mode office. Dan selama pemakaian saya pakai laptop ini buat nonton YouTube, bisa bertahan sampai 6 jam lebih dalam mode power saver. Itu dari 100 ke 6% guys. Ngecas laptop ini juga udah terhitung cepat. Dari 30% ke 100% itu cuma butuh waktu sekitar 100 menitan. Ya udah cukup cepat lah ya guys untuk sebuah laptop di harga 6-7 jutaan. Nah kesimpulannya, karena laptop ini hadir di Indonesia dengan berbagai varian, jadi kalian bisa sesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan kalian. Overall laptop ini bisa banget kalian andelin buat WFH kayak meeting online, sekedar streaming film, kerja kantoran, browsing-browsing, dan kebutuhan basic lainnya. Karena jeroannya ini udah pakai yang kekinian punya ya. Dan ditambah lagi, dia udah ada Windows Home Student dan Office original bawaan. Tinggal pakai aja deh pokoknya. Dan ya, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan mengenai Asus VivoBook 14A416 ini. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton mulai dari awal hingga selesai. Saya Kevin dan Sofin di belakang kamera pamit undur diri. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.